wajah cantiknya yang mau sharing nanti. Saya mau coba panggil Ibu Agustini Rina kalau nggak salah nih. Tadi Ibu Agustini Rina. Selamat malam. Malam, Mbak. Kedengaran? Kedengeran, wah cantik banget. Oke Bu, sharing-sharing ya sama semua yang ada di ruangan Zoom ini. Mulai bisnis Anava itu sejak kapan? Terus saat ini apa aja yang udah dirasain setelah pakai produk Anava? Terus dari bisnisnya udah dapetin apa aja? Silakan sharing Bu ya. Ya, makasih untuk waktunya. Kebetulan tadi siang saya diberitahu oleh Bu Jenny, nanti testimoni, saya sempat kaget juga ya. Terus juga karena saya ada agak batuk ya, semoga aja nggak batuk nih karena cuaca nggak baik. Baik, saya mau testimoni tentang produk Anava Skincare, di mana saya sebelum memutuskan untuk terjun di Anava, saya sempat bertemu dengan beberapa merek dari skincare yang lain. Juga sempat juga teman saya menawarkan, ayo gabung di bisnisnya dia. Dia bikin satu produk dan udah di BPOM-kan seperti produk yang banyak kita lihat juga ya. Oke, waktu itu saya mau jalankan bisnisnya teman saya, tapi saya mau coba dulu bagaimana reaksinya kalau saya pakai, karena kalau saya nggak pakai sendiri, saya nggak mungkin bisa menjual dengan baik. Dan saya juga nggak bisa cerita kalau terjadi sesuatu di wajah saya. Jadi waktu itu saya diberi tester, saya pakailah itu produk. Pertama kali saya pakai sabunnya, karena kulit saya ini sensitif, juga flek dan dehidrasi. Waktu saya pakai sabun foamnya dia, itu udah terasa hangat nih, muka saya panas gitu. Saya udah bilang ke dia, kok wajah saya hangat. Terus dia bilang, oh enggak apa-apa, dicoba aja dulu, mungkin adaptasi. Oke, saya coba hari kedua dengan krim pagi malamnya. Terus hari ketiga mulai saya mengaca, muka saya kok jadi jerawatnya keluar semua. Nah, saat itu saya memutuskan untuk stop dan tidak berani menjalankan produk tersebut ya. Karena produknya seperti yang umum dijual di pasaran itu kan dia hanya meminta di satu pabrik untuk diracikan satu produk dan tidak hanya maklun aja gitu. Nah, kebetulan waktu di Facebook saya melihat ada Anava Secret. Waktu itu saya pengen tahu ini apa nih, wah kosmetik baru. Kebetulan saya kepingin juga jualan skincare, saya pelajari dulu ini produk dari mana, terus bikinan mana, terus dia bikin sendiri atau hanya maklun seperti kosmetik-kosmetik yang banyak beredar itu ya, yang instan banget. Dan ketemulah saya dengan Bu Jin. Waktu itu saya tanya, ini pabriknya sendiri atau dia maklun? Terus Bu Jin bilang, oh ini pabriknya sendiri dari punyanya Faras. Nah di situ saya, oh kalau Faras saya tahu ya, karena minyak ini kan udah cukup terkenal juga. Nah waktu di situ saya mulai berani membeli dulu. Saya mau coba dulu Jin. Nanti kalau aku cocok, aku baru bisa masarin ke teman-temanku. Nah dari situ saya coba. Saya udah beli join itu pada November tanggal 8 saya beli produknya, tanggal 10 saya coba, terus 2 minggu setelah saya pakai, pertama saya pakai sabun foamnya, ternyata teksturnya dari facial wash ini, dia lembut banget di kulit. Saya sukanya waktu dia saya pump, saya oleskan di muka, wah ternyata nggak ada sensasi hangat. Jadi dia dingin, mungkin karena dari efek ramuan herbal ya, ada aloe vera menenangkan juga. Jadi kulit saya yang sensitif ini nggak sampai berontak ya istilahnya pada pemakaian pertama. Juga facial wash ini baunya sangat lembut sekali. Jadi begitu saya pakai itu, saya taruh di kamar mandi, saya pakai, oh facial wash-nya enak nih. Nah berikutnya tuh saya pakai seperti panduannya adalah tonernya. Waktu pakai tonernya ini pertama kali saya semprotkan di kapas. Nah, toner ini saya senang banget sama baunya.
baunya seperti bedak bayi. Nah, saya suka sekali dengan bau-bau seperti itu, karena saya nggak bisa menerima parfum yang keras seperti kosmetik yang mungkin dengan harga-harga yang nggak baik, atau ini ya kadang parfumnya terlalu keras banget sampai mengganggu ya, karena kan ada di wajah, dekat sekali dengan penciuman. Nah, waktu pakai toner ini saya senang sekali, karena di sini baunya saya udah cocok, terus tidak ada rasa panas. Dan setelah pakai saya merasakan ada kelembapan. Nah, selanjutnya saya pakailah krim malam dan day creamnya. Jadi kalau malam saya pakai night creamnya. Ini formulanya juga baunya sangat soft. Terus teksturnya juga dia lembut banget. Jadi waktu dia mengcover muka kita, ini ngena banget sampai pagi masih terasa enak ya, kenyal gitu. Nah, pagi kita ulang lagi dengan facial wash-nya, lalu toner, lalu pakai day cream. Nah, day cream-nya nih saya sukanya karena dia udah ada SPF 30-nya. Jadi kita yang males-males pakai skincare, kayak saya dulu, saya males sekali pakai skincare karena tahapannya terlalu banyak. Dan saya mulai panik waktu usia mulai 40-an ke atas, itu trouble kulit mulai keluar semua. Jadi flek-nya mulai keluar semua, terus pasti kerutan keluar ya, gitu. Jadi waktu itu saya putuskan, saya harus rutin pakai skincare, nggak boleh malas. Ya, cuman saya sih berharapnya untuk yang seri booster whitening ini, saya menunggu seri yang serum juga eye cream ya, yang saya merasa masih kurang. Karena untuk booster kekenyalan mungkin kalau usia 40 ke atas kayak saya gini, udah 44 gini, butuh lebih ke anti aging ya. Jadi supaya lebih kenyal, terus juga flek saya juga harus bisa lebih nipis, karena sempat panik juga kenapa kok di rumah 2 tahun di rumah lockdown, kenapa kok flek saya tambah keluar semua waktu itu, karena saya nggak pernah antar jemput sekolah, jadi di rumah males pakai skincare. Dan saya baru sadar waktu lihat, waduh, flek saya di hidung, di pipi hitam banget gitu. Dan itulah awal dari kepanikan saya. Jadi saya memutuskan mencari satu produk yang baik, yang herbal, yang bisa saya pakai, tapi saya juga ingin bisnis di bidang ini. Dan ya, puji Tuhan saya menemukan Anafa ini. Semoga Anafa ini menjadi jalan terbaik untuk karir, juga untuk teman-teman semua yang ingin terjun di bisnis ini. Karena basicnya adalah herbal. Saya sangat suka sekali. Gitu. Makasih. Nah, wah keren banget ceritanya. Tapi belum selesai nih, Bu Rina. Kan udah cobain ya produknya, terus habis itu udah dapat manfaatnya. Ceritain tentang bisnisnya dong. Nih Kak Ibu Rinanya kan baru join dari tanggal 8 November kemarin ya, kurang lebih 1 bulan lah. Di 1 bulan ini di bisnisnya nih udah mendapatkan apa aja gitu. Ya, karena saya joinnya masih baru, terus saya coba produk itu sekitar tanggal 10-11-an, terus saya mencoba produk itu 2 minggu dulu, kalau nggak ada reaksi waktu itu 2 minggu udah oke, terus saya mengaca, oh wajah saya lebih lebih cerah lah ya, nggak ada efek-efek yang seperti yang lalu-lalu, karena muka saya kan udah pengalaman dengan obatnya dokter, laser juga udah pernah, dan semakin di laser itu bukannya tambah hilang nih flek, tambah hitam waktu itu. Jadi saya udah terus terang udah capek juga dengan skincare waktu itu. Dan coba ini karena saya ada dorongan ingin bisnis, maka ya udahlah saya harus coba, mau nggak mau saya harus coba gitu. Dan ini adalah percobaan yang baik, saya menemukan Anafa, dan saya setelah 2 minggu pemakaian mulai posting lah di Facebook, Instagram, dan karena ini bisnisnya skincare, saya yang biasanya males keluar di medsos terpaksa harus keluar. Jadi saya foto dengan kamera saya yang paling jelas, yang enggak pakai aplikasi, jadi pori-pori harus kelihatan, saya dekatkan banget gitu. Ya wis sudah saya beranikan diri untuk posting diri saya waktu itu pertama gitu. Dan di sana juga saya mulai mengedukasi juga WhatsApp teman-teman, teman terdekat, saudara. Saya perkenalkan Anafa ini. Memang juga bukan hal yang mudah, tapi juga sebetulnya perlu penyesuaian, kan ini produk baru ya. Jadi kadang orang masih bertanya-tanya, nggak berani gitu.
Tapi saya karena saya udah pakai, saya udah merasakan, dan saya juga sudah hasilnya udah nyata, maka saya beranilah memberitahu mereka. Jadi karena basic saya adalah makeup artist, waktu saya make up, taciknya saya pegang kulitnya gitu ya. Oh, kulitnya kok dehidrasi banget. Itu saya sambil make up sambil saya ceritakan tentang, oh saya pakai Anava, Ci, coba aja gini gini gini, ini produknya herbal. Itu saya mulai cerita dan satu klien saya itu dari Surabaya itu dia ikut waktu saya mau pulang dia baru tanya, "Kamu bawa apa produknya?" Wah, itu saya udah seneng ya. Wah, ternyata dia ini diem-diem nyimak juga kepingin. Nah, itu satu klien saya. Terus saya juga beberapa kali mengundang teman-teman saya hadir ke acara seperti ini. Jadi katakanlah saya undang 10, walaupun 10 orang atau berapa saya japri itu kasih link-link itu. Kadang ya kita nggak bisa 10 diundang 10 hadir nggak bisa. Pasti kadang 10 diundang hadir 2, hadir 3 ya sudah. Kadang penolakan, alasan itu udah biasa ya namanya orang kan kadang oh suruh Zoom, males, oh nggak tahu gini. Tapi kadang ada yang sudah 2 kali, 3 kali terus kita testimoni keluar di Facebook, mengenalkan produknya, itu mereka lama-lama tertarik dan mereka oh oke, aku mau ikut join di Zoom-nya. Nah, di sana terus juga kita harus japri ya setelah ikut Zoom, kita nggak bisa diem aja. Kecuali kalau orang yang memang dia berminat banget pasti mencari kita. Tapi kalau yang customer biasa sih itu kita harus follow up. Setelahnya harus kita WhatsApp secara pribadi kembali itu. Nah, di situ mereka oke, aku mau coba. Kadang kita posting sendiri wajah kita, kadang kita posting artikel entah itu di WhatsApp story, entah di mana. Lama-lama nanti orang, wah aku mau ini pesen gitu. Ya syukurlah kemarin itu dari setelah 2 minggu mencoba, jadi akhir November saya mulai memasarkan sama japri-japri itu di tanggal 2. Sebelumnya sih sudah turun itu saya dapat 4 orderan ya lumayan lah masih untuk pembuka jalan ya. Ya walaupun sekarang udah Desember dan aplikasinya sempat macet tapi setidaknya dari situ saya udah ada semangat nih gitu. Oh saya udah punya planning supaya nanti di tahun depan bisa lagi untuk mengembangkannya gitu kan ada beberapa juga yang udah tertarik untuk join bisnis. Jadi kan ini kesempatan udah di akhir Desember ya. Menurut saya itu bagus banget. Jadi waktu kita member gunakan waktu sisanya ini untuk coba secara pribadi ya menurut saya. Jadi begitu sambil bantu rekrut, bantu promosi ke teman-teman, setidaknya Januari kita udah bisa jualan. Entah itu rekrut jual gitu ya. Jadi ya teman-teman kalau bisa yang ingin join di bisnis ini, coba dulu produknya. Kalau udah dicoba, dirasakan itu orang lebih percaya. Terus kita cerita juga lebih gampang ya. Jadi karena merasakan sendiri gitu. Karena saya itu tipe orang yang nggak bisa kalau saya nggak pakai sendiri, nggak coba sendiri, tiba-tiba menjual sesuatu yang saya nggak bisa, nggak tahu itu saya nggak mau gitu. Jadi saya rasa sih saya mudah menjual karena saya sendiri udah pakai gitu. Jadi untuk cerita juga lebih gampang gitu. Oke, terima kasih banyak loh Bu Rina atas sharingnya malam ini.